Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini takdir oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kembali hadir di markas Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi keistiqomahan kita hingga nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti ajal datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap majelis-majelis yang kita hadiri, utamanya majelis-majelis yang kita hadiri di markas Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak henti-hentinya kita dibacakan atau membaca sholawat secara bersama-sama, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih tertinggi, kekasih yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan semoga dengan berkah sholawat yang kita baca untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menumbuhkan cinta di hati kita, Allah mendekatkan kita lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya di hari kiamat kita menjadi hamba yang termasuk hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, tidak ada syafaat kecuali melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana laha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu hanya diberikan kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada yang lain. Hanya diizinkan melewati aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan membaca sholawat kita berharap kedekatan kita dengan Rasulullah, kita berharap syafaat yang dijanjikan untuk orang-orang yang gemar membaca sholawat akan diberikan kepada kita, hamba-hambanya, khususnya kita yang berada di majelis pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan dalam kitabnya Bustanul Wa'izin, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ta'ahadu as-salata ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah kalian, selalu berusahalah kalian, istiqomahkanlah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya kata Imam Ibnu Jauzi kita memperbanyak beristiqomah solawat kepada baginda Nabi? Kata beliau, fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala iza arada abdahu bil khairan, iza arada bi abdihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk selalu dalam kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan yang melimpah kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin selalu memberikan hambanya jalan yang lurus, jalan yang ada dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yassara lisanahu ala salati alal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisannya, akan memudahkan lidahnya untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di sini untuk bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi. Hadir kita di sini dengan niat untuk bersama-sama mendengarkan maulid biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di sini ingin bersama-sama kumpul dengan keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan kehadiran kita mendengarkan pembaca sholawat, mendengarkan pembacaan sholawat, dan ikut bersama membaca sholawat kepada baginda Nabi, semoga saja ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh, dan semoga Allah selalu menunjukkan kita kepada kebaikan dan hidayah
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam ada seorang tabi'in yang dikenal alim allamah. Kealimannya sudah tidak diragukan lagi, kezuhutannya pun tidak ada yang meragukan. Bahkan kewalian seorang tabi'in ini tidak ada orang-orang yang mengingkarinya. Tabi'in ini hidup di zaman para sahabat, bahkan kecilnya ia pernah didoakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mendoakan tabi'in ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, tabi'in ini atau ulama ini menjadi anak suson atau anak yang menjadi pernah disusui oleh salah seorang istri baginda Nabi, yaitu Ummu Salamah. Ia bernama Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dikenal imam yang menjadi tuntunan, bahkan menjadi panutan ulama-ulama di zamannya. Beliau tidak akan pernah memberikan petuah, tidak akan pernah memberikan nasihat kecuali beliau mengerjakannya terlebih dahulu. Juga Imam Hasan Basri dikenal sebagai imam atau seorang ulama yang terkenal takwanya sangat tinggi kepada Allah, khosyahnya, ketakutan akan azab Allah sangat luar biasa. Bahkan diceritakan ketika beliau ngaji, ketika beliau mengadakan sebuah majelis, tidak jarang 7-11 orang akan meninggal dunia di dalam majelis itu karena mendapatkan aura ketakutan Imam Hasan Basri, sehingga arwah khosyah itu, ketakutan itu juga merembet kepada jamaah-jamaahnya. Bayangkan kalau Imam Hasan Basri hidup pada zaman sekarang, mungkin gak akan ada yang berani hadir di majelisnya. Takut mati semua kita-kita ini. Tapi orang-orang dulu tidak. Demi mendapatkan takwa Allah, orang-orang dulu di zaman ulama-ulama salafuna soleh akan berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya memberikan keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi. Bahkan dalam sebuah cerita, Imam Hasan Basri ini didatangi oleh seorang budak. Didatangi oleh seorang budak dengan diam-diam. Budak ini curhat kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Syekh, saya ini budak sudah bertahun-tahun. Saya ini tiap hari disiksa oleh majikan saya. Tolong Syekh, mintakan doa kepada Allah, dan tolong Syekh, kalau engkau khutbah nanti di hari Jumat, tolong sampaikan keutamaan dan fadilah orang yang memerdekakan budak, sehingga tuan saya mau memerdekakan saya." Apa jawab Syekh Al-Hasan Basri? Kata beliau, "Insya Allah." Di Jumat pertama, Syekh Hasan Basri tidak khutbah mengenai fadilah memerdekakan budak. Di Jumat yang kedua juga tidak. Namun di Jumat yang ketiga baru Imam Hasan Basri ini menyampaikan khutbah mengenai fadilah keutamaan memerdekakan budak. Si tuan budak yang hadir di majelis Jumat, di khutbah Jumat itu, pulangnya langsung tergugah hatinya, langsung memerdekakan budak yang ada di rumahnya. Lantas si budak yang dimerdekakan oleh tuannya ini datang langsung kepada Imam Hasan Basri, tidak meminta terima kasih, bahkan malah komplain, protes kepada Imam Hasan Basri. "Wahai Syekh, mengapa dalam khutbah yang pertama di Jumat yang lalu, di dua Jumat yang lalu, dan 3 Jumat yang lalu engkau tidak menyampaikan khutbah mengenai fadilah memerdekakan budak? Mengapa baru Jumat ini engkau lakukan itu, wahai Syekh? Aku di 3 Jumat disiksa habis-habisan oleh majikanku." Apa jawab Imam Hasan Basri? "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak akan pernah melakukan suatu hal, tidak akan pernah menyampaikan nasihat atau menyampaikan petuah-petuah kecuali aku melakukannya terlebih dahulu. 2 minggu yang lalu aku mengumpulkan uang untuk memerdekakan budak, dan setelah aku memerdekakan budak baru aku menyampaikan fadilah memerdekakan budak dan Tuhan memerdekakanmu." Imam Hasan Basri ini juga suatu hari
didatangi oleh seorang ibu. Seorang ibu ini mengatakan kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, saya ini adalah ibu dari anak yang baru saja meninggal. Anak saya seorang wanita yang masih muda meninggal, dan pada hari ini saya merasakan kerinduan yang sangat. Saya mohon kepadamu wahai Imam, tolong berdoalah dan berikanlah saya wiritan, berikanlah saya zikiran, sehingga saya bisa bertemu dengan anak saya di dalam mimpi untuk mengobati kerinduan saya." Lantas Imam Hasan Basri memberikan sebuah wirid kepada ibu ini dan juga mendoakan semoga kerinduannya segera terobati. Pulang malam harinya ibu ini membaca wirid sebelum tidur yang diberikan oleh Imam Hasan Basri dan bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat anaknya dalam keadaan yang sangat buruk, melihat putrinya berbajukan api, berantaikan dengan rantai besi yang panas sekali, sehingga bangun ibu ini menangis. Dan besok paginya ia datang kepada Imam Hasan Basri, datang seraya menangis mengatakan, "Wahai Imam, wahai Syekh, sungguhnya aku telah melakukan apa yang engkau sarankan, dan malam tadi aku bermimpi dipertemukan oleh putriku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang aku lihat putriku dalam keadaan tidak baik-baik saja. Putriku dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibu ini nangis. Imam Hasan Basri yang terkenal hatinya sangat lembut, Imam Hasan Basri yang selalu memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar anak seorang ibu ini disiksa oleh Allah, Imam Hasan Basri saking takutnya langsung geblak, pingsan. Di dalam pingsannya Imam Hasan Basri diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan si putri ibu yang curhat tadi. Namun yang Imam Hasan Basri melihat, putri ini dalam keadaan baik-baik saja. Putri ini dalam keadaan bermahkota yang indah, duduk di singgasana yang mewah. Hingga Imam Hasan Basri bertanya kepada putri ini dalam pingsannya, "Wahai anak, wahai wanita yang solehah, wahai wanita yang duduk di singgasana, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa mendapatkan kemuliaan yang engkau saat ini hadapi atau yang engkau saat ini rasakan?" Kata si wanita yang duduk di singgasana tadi, "Aku adalah putri dari ibu yang baru saja curhat kepada engkau wahai Syekh. Ibu yang meminta amalan kepada engkau untuk bermimpi bertemu anaknya." Imam Hasan Basri kaget. "Bukankah ibu itu menceritakan kepadaku bahwa engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Benar wahai Syekh, sungguhnya aku dan tidak hanya aku, bahkan di dalam pemakaman itu ada 50 orang lebih yang bersama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan orang-orang yang ada di pemakaman itu adalah para ahli maksiat yang selama hidupnya selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari ada seorang soleh yang lewat di pemakaman kami dan membacakan satu solawat untuk ahli kubur yang ada dalam pemakaman kami, sehingga setelah orang soleh itu membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada seruan dari langit, "Wahai malaikat-malaikatku, bebaskanlah para ahli kubur yang sedang kalian siksa berkah solawat, berkah satu solawat kepada kekasihku yang dibacakan oleh orang soleh tadi." Cerita ini menginspirasi bagi kita bahwa solawat sekecil dan sedikit apapun solawat yang kita baca akan berbuah manfaat yang sangat besar. Apalagi kalau kita bisa mendawamkan, apalagi kalau kita bisa mengistiqomahkan solawat itu setiap harinya, setiap saatnya, khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berharap solawat yang kita baca bisa membawa keberkahan, bahkan nanti membuahkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari kami, bahwasanya seperti yang pernah kami sampaikan di sini, solawat yang baik itu adalah solawat yang bukan solawat batro atau solawat yang buntung. Solawat yang baik itu adalah ketika kita memuji baginda Nabi, berdoa untuk baginda Nabi, memintakan syafa'u, memintakan keberkahan atau memintakan rahmat untuk baginda Nabi, maka tidak kita lupakan juga
kepada keturunan-keturunannya, kepada ahlul baitnya, kepada pewaris-pewarisnya, yaitu orang-orang yang di dalam darahnya, di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah pernah mendapatkan teguran langsung dari salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an. Imam Ja'far Shadiq pada suatu hari berjalan di depan majelis Imam Abu Hanifah. Seraya Imam Ja'far Shadiq ini mendatangi Imam Abu Hanifah dan para santri-santrinya dengan menggunakan sebuah tongkat. Imam Abu Hanifah melihat Imam Ja'far Shadiq dari kejauhan, langsung berdiri dan menyambut Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq, Imam Abu Hanifah ketika sampai Imam Ja'far Shadiq di hadapannya, Imam Abu Hanifah langsung mengatakan, mengucapkan salam, assalamu alaika wahai cucu Rasulullah, assalamu alaika wahai kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai Sayyid, wahai Sayyidina Ja'far Shadiq, wahai imamuna, wahai imam kami, aku merasa heran, bukankah umurmu masih muda, tapi mengapa engkau berjalan menggunakan tongkat yang biasanya tongkat itu digunakan oleh orang-orang tua yang ada di zaman kita ini? Imam Ja'far Shadiq mendengar pertanyaan Imam Abu Hanifah, mengatakan, wahai Nu'man, wahai Imam Abu Hanifah yang namanya aslinya Nu'man, wahai Imam Abu Hanifah, sesungguhnya tongkat yang aku bawa ini adalah tongkat datukku Sayyiduna Muhammad, tongkat yang dulu beliau gunakan untuk berjalan, yang dulu beliau gunakan setiap saat ketika beliau keluar rumah. Mendengar ini, Imam Abu Hanifah meminta izin kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai imam kami, izinkan aku untuk mengambil keberkahan dari tongkat datukmu, izinkan aku mencium tongkat datukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq mencium tongkat itu dari ujung ke ujung. Imam Abu Hanifah, mohon maaf. Lantas Imam Ja'far Shadiq yang menyaksikan Imam Abu Hanifah mencium tongkat datuknya mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, engkau mengambil berkah dari tongkat datukku ini adalah perbuatan yang mulia. Namun tahukah engkau bahwa tongkat ini adalah benda yang munfasil, benda yang terputus, yang tidak ada hubungannya dengan datukku, dan yang ada di hadapanmu, yang berdiri di hadapanmu ini adalah orang yang munfasil, yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam tubuhnya, di dalam darahnya mengalir darah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah mendengar ini langsung menangis dan memeluk Imam Ja'far Shadiq, menciumi Imam Ja'far Shadiq seraya meminta maaf bahwa sejak dulu Imam Abu Hanifah dibutakan, sejak dulu Imam Abu Hanifah buta terhadap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengagungkan dan lebih memuliakan hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang pernah digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun bahasanya munfasil atau terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu Imam Abu Hanifah menjadi orang yang paling utama, memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi pada kehidupan kita kali ini, kehidupan kita di zaman ini. Kita lebih banyak mengagungkan Rasulullah melalui, lebih banyak menghormati atau memuliakan benda-benda yang katanya pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pameran ini tongkat Rasulullah, ada pameran ini pedang Rasulullah, ada pameran ini sandal Rasulullah. Kita berbondong-bondong mengeluarkan uang untuk beli karcis, datang ke situ bela-belain untuk katanya mengambil berkah. Padahal di sekitar kita banyak orang-orang yang di dalam tubuh, di dalam darahnya mengalir darah suci Rasulullah, kita anggap biasa-biasa saja. Na'udzubillah, ini yang membuat kadang solawat kita tidak bermanfaat apa-apa, yang membuat munajat kita kepada Allah menjadi sia-sia.
Oleh karena itu malam hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami menyampaikan apa yang tidak berkenan dalam hati para jamaah sekalian. Dan kami juga memiliki pernah, dan guru-guru kami pernah berpesan kepada kami bahwasanya ketika kalian bersolawat, ketika engkau bersolawat kepada baginda Nabi, maka jangan pernah lupakan ahlul baitnya. Ketika engkau mengharapkan lebih dekat dengan baginda Nabi dengan solawatmu, maka dekati dulu ahlul baitnya, dekati dulu keturunan-keturunannya. Insya Allah dengan mendekati keturunannya, seperti kita pada malam hari ini berada satu majelis dengan keturunan-keturunan baginda Nabi, insya Allah kedekatan kita kepada baginda Nabi akan lebih dekat, akan lebih cepat sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat pribadi kepada kami sendiri dan juga bisa menjadi manfaat kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada bahasa yang sampai menyinggung hati para jamaah, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.